Halo penyuka film, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya punya rekomendasi film action yang berasal dari Prancis, berjudul District 13 yang rilis pada tahun 2004. Bercerita tentang kerjasama seorang gangster dan seorang polisi. Mereka nekat masuk ke Distrik 13 yang dihuni oleh para gangster dan mafia berbahaya. Mereka memiliki tujuan masing-masing. Si polisi punya misi untuk menjinakkan sebuah bom berkekuatan nuklir yang akan mengancam nyawa 2 juta jiwa penduduk kota. Sementara si gangster bertujuan untuk balas dendam dan menyelamatkan adik perempuannya yang disandra oleh seorang bos gangster kejam. Tanpa disadari, kerjasama mereka berhasil mengungkap sebuah konspirasi besar yang melibatkan seorang kolonel. Penasaran seperti apa keseruannya? Kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita selengkapnya. Film berawal di wilayah Distrik 13, area dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, di mana para penjahat kelas atas bermukim di sana. Di sebuah apartemen terlihat seorang gangster bernama Leto sedang bersembunyi. Apartemen itu dijaga oleh 4 orang temannya. Tak lama kemudian datang seorang pria yang disebut K2 bersama dengan rekan-rekannya. 2 teman Leto yang berjaga di bawah langsung menodongkan senjata. Namun hal itu tak sedikit pun membuatnya gentar. K2 diutus oleh bosnya yang bernama Taha untuk membawa Leto hidup-hidup serta merampas kembali 20 kilo heroin yang dicuri oleh Leto. Tarik mengatakan kalau Leto sedang keluar dan menyuruh K2 meninggalkan nomor HP-nya agar dia bisa menghubunginya jika Leto sudah kembali. Padahal Leto ada di dalam kamarnya dan tengah berusaha melenyapkan heroin tersebut. Tak lama anak buah Taha yang lain tiba di sana. K2 kemudian membunuh teman-teman Leto. Setelah itu mereka masuk ke apartemen. Sementara 2 orang teman Leto yang berjaga di dalam tidak menyadari kalau apartemen tersebut diserbu. Hingga mereka berdua pun berakhir tewas. Leto yang mendengar suara tembakan bergegas membuang heroin itu ke dalam bathtub. Seseorang kemudian mengatakan di mana kamar Leto. Di saat pintu itu ingin didobrak, dengan sigap Leto keluar. Baku tembak dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sini K2 dan orang-orangnya dibuat kewalahan. Mereka kesulitan menangkap Leto yang bergerak sangat lincah dalam memanjat dan melompati atap gedung dari satu gedung ke gedung yang lain. Pada akhirnya Leto berhasil meloloskan diri. Scene film berpindah ke markas Taha. Dia berang karena heroin bernilai jutaan dolar miliknya musnah. Ditambah 12 orang anak buahnya gagal menangkap Leto yang hanya seorang diri. Taha kemudian menembak 2 orang anak buahnya yang tidak dapat memberikan ide bagaimana caranya untuk menangkap Leto. Kedua kemudian mengusulkan untuk menyandra Lola, adik Leto, agar Leto keluar dari persembunyiannya. Kemudian Taha langsung mengutus K2 untuk menangkap Lola yang sedang bekerja di supermarket. Dia lalu dibawa ke markas Taha yang dijaga dengan ketat. Di markas itu terdapat lab untuk memproses heroin, serta asrama puluhan anak buah Taha. Taha kemudian menyuruh K2 membawa Lola masuk ke ruangannya. Lalu tiba-tiba Leto muncul melompat dari jendela dan langsung mengancam leher Taha dengan sebilah pisau. Leo meminta Taha untuk tidak lagi mengedarkan heroin ke wilayahnya. Setelah itu Leto menjadikan Taha sebagai sandera untuk membawa sang adik keluar dari markas itu. Markas yang dijaga oleh puluhan gangster bersenjata lengkap. Atas perintah dari Taha, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Leto berhasil membawa Taha serta sebuah koper masuk ke dalam sebuah mobil. Baru setelah itu baku tembak pun terjadi. Namun pada akhirnya Leto dan Lola berhasil keluar dari markas itu dengan selamat. Lalu Leto membawa Taha ke kantor polisi Distrik 13. Pada saat yang sama K2 dan yang lainnya tiba. Polisi mengizinkan Leto membawa Taha masuk. Leto kemudian menyerahkan bukti 5 kilo heroin yang diproduksi oleh Taha. Kepala polisi mengatakan kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah akan menutup kantor polisi di wilayah itu. Sementara di luar, pasukan anak buah Taha berdatangan dengan senjata lengkap mengepung kantor polisi itu. Namun keadaan justru berbalik arah. Polisi justru melepaskan Taha beserta dengan heroinnya dan malah memasukkan Leto ke dalam sel. Kepala polisi mengatakan dia terpaksa bertindak seperti itu
karena jumlah mereka terlalu banyak. Taha yang merasa di atas angin memaksa polisi untuk menyerahkan Lola. Leto yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya terkurung di dalam sel. Kepala polisi minta maaf dan mengatakan kalau malam ini dia akan pensiun. Kemudian Leto menghabisinya. 6 bulan kemudian scene film berpindah kepada dua orang mafia Meksiko bernama Carlos dan Benito, pemilik markas kasino ilegal berkedok minimarket. Di ruang kontrol keamanan dan juga penyimpanan uang dijaga oleh Semi. Dari CCTV terlihat dua orang mencurigakan berkeliaran di minimarket, beserta dengan pasukan khusus bersenjata lengkap sedang mengarah ke kasino. Carlos lalu membunuh Pedro yang dia curigai merupakan informan polisi. Padahal yang informan itu adalah Benito rekannya. Benito ternyata seorang polisi yang menyamar bernama Kapten Demian. Lalu Demian menyandera Carlos dan menyuruh Semi dan yang lainnya untuk keluar. Setelah mendapat perintah dari Demian, pasukan polisi mulai beraksi. Mereka meringkus Carlos dengan cara yang lumayan ekstrim, mengikat serta menariknya dari atas gedung. Pada saat yang sama pasukan polisi lain menyerbu kasino. Sementara itu anak buah Carlos terus-menerus menembaki pintu ruang keamanan. Mereka berhasil masuk. Demian yang masih tertinggal di dalam terpaksa bertarung dengan mereka menggunakan tangan kosong. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan sebuah pistol dan baku tembak pun terjadi. Kapten Demian juga tidak kalah lincah dari Leto. Carlos berhasil diringkus. Semua uangnya disita dan kasino ilegalnya ditutup. Misi Demian pun selesai. Atas keberhasilan operasinya itu, Demian diminta oleh Tuan Kruger, yang merupakan sekretaris pertahanan negara, untuk menjalankan sebuah misi yang jauh lebih berbahaya. Merampas kembali kendaraan lapis baja milik pemerintah yang telah dibajak oleh Taha. Di dalam truk itu terdapat senjata scatter bomb yang mereka sebut sebagai bom pembersih. Bahayanya adalah senjata itu secara tidak sengaja diaktifkan dan akan meledak dalam waktu 24 jam. Tugas Demian adalah mengambil bom itu dan menonaktifkannya. Untuk menjalankan sebuah misi berbahaya, Demian menganggap waktu 23 jam terlalu singkat baginya. Tapi dia tidak bisa menolak karena desakan dari sang kolonel dan juga demi keselamatan orang banyak, khususnya di wilayah distrik 13. Kruger mengatakan kalau Demian tidak sendiri. Ada seseorang yang akan mendampinginya dalam misi kali ini. Seseorang yang memang lahir di distrik 13. Dan orang itu adalah Leto. Kemudian Leto dikeluarkan dari selnya dan dimasukkan ke dalam truk pengangkutan api. Tak lama seorang tahanan juga dimasukkan ke dalam truk itu secara paksa. Setelah itu truk mulai berangkat. Dan orang itu ternyata adalah Demian yang menyamar sebagai seorang napi. Lalu dia melepaskan borgolnya menggunakan kawat kecil. Demian mengatakan kepada Leto kalau dia berencana kabur dari truk itu menuju ke distrik 13 untuk memburu Taha yang telah membunuh ayah dan abangnya. Demian juga mengatakan kalau Taha menguasai wilayah itu bersama seorang gadis pecandu bernama Lola, yang mana Lola adalah adik Leto. Demian berhasil menguasai truk, begitu juga dengan Leto yang berhasil melepaskan borgolnya. Mereka berdua kemudian mengarah ke distrik 13. Ternyata semua sudah direncanakan oleh Demian untuk menjebak Leto agar mau bekerja sama dengannya. Leto yang memang punya dendam pribadi dengan Taha, orang yang telah menyandera adiknya. Semua ini atas persetujuan dari kolonel, yang sepertinya punya rencana lain di balik misi ini. Saat hampir sampai di distrik 13, Leto kemudian memborgol tangan Demian di setir mobil, lalu merampas pistolnya. Mereka menabrak blokade jalan yang dijaga oleh polisi. Keduanya berhasil masuk ke distrik itu. Ternyata Leto tidak semudah itu untuk dibodohi. Dia tahu Demian adalah seorang polisi yang menyamar. Leto mengatakan apapun kesepakatan yang dibuat oleh polisi, dia tidak ingin tahu dan tidak tertarik untuk terlibat. Kemudian dia meninggalkan Demian yang terborgol di truk itu. Seorang anak buah Taha lalu menghampiri Demian dan mencoba menembaknya. Untung saja Demian berhasil melepaskan borgolnya dan melarikan diri. Sementara di markas, Taha memperlakukan Lola layaknya seperti hewan piaraan. Tak lama kedua masuk, mengabarkan kalau Leto telah kabur dari penjara. Taha meminta semua anak buahnya untuk bersiap siaga, karena Leto pasti akan datang menyelamatkan adiknya. Sementara di gedung sebelah, Leto memantau Taha melalui teropong. Tak lama Demian muncul dan balik memborgol Leto. Kemudian Leto mengungkapkan alasan kenapa dia tidak percaya lagi dengan penegak hukum.
Namun Demian tidak peduli dengan alasan Leto, karena tujuannya ke sana hanya untuk misi menjinakkan bom, yang waktunya hanya tersisa 2 jam lagi. Setelah mendengar bom itu ada di tangan Taha, Leto setuju untuk membantunya. Kemudian Demian menyusun rencana. Leto bertugas mengalihkan perhatian, sementara dia akan menyusup ke markas Taha untuk menjinakkan bom itu dan membebaskan Lola. Tapi Leto malah menelpon Taha, mengatakan kalau ada seorang polisi yang ingin membuat penawaran dengannya, dan mereka berdua menunggu di balik pabrik. Hal itu membuat Demian berang, karena tidak sesuai rencana. Taha kemudian mengutus kedua untuk mencari tahu siapa polisi itu, dan apa tawaran yang ingin dia buat. Leto memberitahu Demian kalau Taha punya sebuah ruangan berangkas. Kemungkinan Taha menyimpan bom itu di sana. Kedua dan timnya tiba lalu Demian melepaskan borgol Leto. Lalu mereka dibawa menghadap Taha. Sementara Taha masuk ke ruangan berangkasnya. Kemudian melepaskan seorang anak buah terbaiknya untuk menghadapi Demian dan Leto. Demian dan Leto tiba di markas. Leto mengatakan kepada Taha kalau Demian bisa menjinakkan bom yang dia curi. Taha mengatakan kalau dia tidak peduli bom itu meledak atau tidak. Lagi pula dia tidak berniat untuk menyimpannya. Jika Demian menginginkan bom itu dia harus membayarnya. Taha malah melelang bom itu. Dan yang membuat penawaran adalah anak buahnya sendiri. Dengan terpaksa Demian membuat penawaran terakhir untuk membeli bom itu seharga 20 juta euro. Tapi sebelum mentransfer uangnya, Demian ingin melihat bom itu terlebih dahulu. Pantas saja Taha tidak peduli bom itu meledak, karena dia sudah mempersiapkan alat peluncur dan mengarahkan bom itu ke tengah kota. Jika bom itu meledak, maka yang menjadi korban adalah warga penghuni kota. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Taha mengikat Lola di bom itu. Kemudian Demian menelpon kolonel untuk mentransfer uang tersebut. Namun kolonel mengatakan kalau Kruger menolak mentransfer uang sebanyak itu dan menyuruh Demian memikirkan cara yang lain. Demian kemudian terpaksa berbohong kalau uang itu sedang dalam proses pengiriman. Lalu Taha menyuruh anak buahnya untuk mengecek rekening di Bahama. Namun bank baru buka setengah jam lagi. Demian dan Leto terpaksa menunggu pengiriman masuk. Baru setelah itu diizinkan menjinakkan bom tersebut. Sementara Lola yang baru sadar dari pingsannya mencoba meraih bensin dan korek api yang berada tak jauh darinya. Leto merasa ada yang tidak beres karena pemerintah kehilangan bom dengan mudah, seperti kehilangan kunci saja. Demian mengatakan, dalam posisi terjebak seperti ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk menjinakkan bom itu. Lalu keduanya menyusun sebuah rencana untuk meloloskan diri. Demian meminta penjaga untuk membawa mereka bertemu dengan Taha dengan alasan yang mendesak berkaitan dengan pengiriman 20 juta euro tersebut. Mereka kemudian membawa Demian dan Leto bertemu Taha. Namun di tengah perjalanan keduanya mulai beraksi. Mereka melompat dari ruangan toilet melalui terowongan lift yang sudah dibongkar. Mereka kemudian melapor kepada Taha perihal kaburnya Demian dan Leto. Taha menjadi emosi lalu membunuhnya. Ditambah lagi transferan yang ditunggu tak kunjung masuk. Bahkan uang yang ada di semua rekening Taha telah dikuras oleh hacker dari Kruger menggunakan nomor rekening Bahama. Mengetahui Taha sudah bangkrut, anak buahnya mulai khawatir dengan gaji mereka. Taha mengatakan kalau dia masih punya simpanan di berangkas pribadinya. Namun semua anak buahnya sudah tidak percaya lagi dengannya. Lalu mereka mengangkat kedua untuk menjadi bos baru mereka, menggantikan posisi Taha yang sudah almarhum. Lalu kedua memerintahkan anak buahnya memburu Demian dan Leto. Demian dan Leto kemudian berpencar. Skill keduanya dalam hal berlari, memanjat, dan melompat sudah tidak perlu diragukan lagi. Kita sudah menyaksikan aksi lincah mereka sebelumnya. Pada akhirnya mereka tiba di gedung di mana bom itu berada. Namun mereka dicegat. Tapi ternyata kedua justru menyuruh Demian menjinakkan bom itu, yang kini waktunya hanya tersisa 10 menit lagi. Sementara Lola sudah berhasil meraih bensin dan korek api, bersiap-siap untuk membakar dirinya. Di dalam gedung, Demian dan Leto harus menghadapi Big Boy, tukang pukul setia dari almarhum Taha. Bahkan beton saja dengan mudahnya dihancurkan oleh Big Boy. Sementara Leto punya cara jenius untuk melumpuhkan Big Boy, menjerat dan mengikatnya dengan tali. Lalu setelah itu Demian memukul kepalanya dengan batu bata berukuran besar. Big Boy pada akhirnya tumbang. Mereka kemudian bergegas naik ke atas. Di atas Lola melempar korek api ke arah bensin. Untung saja Leto datang tepat waktu menangkap korek itu dan membebaskan sang adik. Sementara Demian menghubungi Kruger, meminta kode untuk menjinakkan bom itu. Karena waktu yang tersisa hanya 3 menit lagi.
Dengan tersenyum licik, Kruger memberikan kodenya. Leto merasa curiga dengan kode itu, karena sama dengan nomor distrik 13. Dia berusaha menghalangi Damian menekan tombolnya. Sementara Damian merasa kalau kesamaan itu hanyalah kebetulan saja. Pergelutan antara keduanya pun terjadi. Sebaliknya, Leto merasa kalau bom itu adalah perangkap dari kepolisian dalam upaya memberantas kriminalitas distrik 13 yang semakin menjamur. Bahkan polisi saja menyerah dan berada di bawah telunjuk para mafia dan gangster kelas atas di wilayah itu. Sementara bom waktu terus bergerak. Dan kecurigaan Leto ternyata benar adanya. Waktu 3 menit telah berlalu dan bom itu tidak meledak sama sekali. Kemudian Damian dan Leto membawa bom itu keluar dari distrik 13 dengan dikawal oleh kedua dan anak buahnya. Damian dan Leto membawa bom itu menghadap Kruger. Mereka pura-pura lupa dengan kode belakangnya saat berada di distrik 13 untuk menakuti sang sekretaris pertahanan negara tersebut. Damian mengaku kalau sekarang dia sudah ingat dengan kode belakangnya, yaitu B13, dan berniat menekan tombol bom tersebut. Kruger dibuat ketakutan setengah mati kalau bom itu akan meledak di kantornya. Pada akhirnya dia mengakui semuanya. Misi Damian bukan untuk menjinakkan bom itu, tapi meledakannya. Ternyata Damian membawa wartawan, merekam pembicaraannya dengan Kruger. Pada akhirnya semua kebusukan Kruger terbongkar dan disiarkan secara langsung di seluruh TV nasional. Karena tidak terbukti bersalah, Leto akhirnya dibebaskan. Dia dan adiknya memutuskan untuk tetap tinggal di distrik 13, kota tempat kelahiran mereka. Meskipun dia bisa saja pindah di tempat yang lebih baik dengan uang hadiah atas jasanya membantu pemerintah. Dan pemerintah berjanji akan membangun kembali kantor polisi dan sekolah. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.